Hai, saya Dito Percussion. Saya Aidia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Dan jangan lupa nonton kita berdua. Welcome back again. Balik lagi sama kita berdua. Aku Ayudia. Aku Dito Percussion, mate. Jadi kali ini kita berhasil membajak YouTube Satu Indonesia. Yoi. Karena kita mau apa ya? Obrak-abrik rumah Bali. Iya benar-benar. Ya nggak, lu harus nonton ini soalnya seru banget. Istilahnya kayak apa ya? Kita tuh memang baru pindah. Terus abis itu kita baru banget pindah ke rumah yang baru. Jadi kita pengen cerita-cerita sedikit sama kalian semua yang ada di sini. Oke, jangan kemana-mana, harus nonton terus. Yes. Wajib. Betul. Harus nonton ya. Jadi kita bakal cerita apa lagi? Ada host baru Satu Indonesia nih. Mohon maaf Bapak Ibu. Udah datang Host MC aslinya beneran. di sini. Apa kabar Ayu, Dito? Baik. Ya, baik Hai banget. Mas Dio. Baik. Hai. Gimana nih? Sekarang kan udah pindah ke Bali. Dengar-dengar rumah barunya dikelilingi sawah. Iya benar banget. Iya, Nah, semuanya ijo-ijo gitu sih. Betul. Gitu. semua hijau ya. Itu Parah. dia, gue kangen banget udah lama ngeliat hijau-hijau, apalagi semenjak kondisi saat ini. Kalau gue waktu pindah, gue pernah tinggal di Bali. Karena gue Kapan Mas Teo? adalah Kapan? 2 tahun yang lalu. Oh baru Yo, ya. Baru. banget. Nah itu gue karena masalah tuntutan pekerjaan. Oke. Nah ingin kita tanyakan, kita penasaran apa alasan dari pasangan Ayudia dan Dito untuk memutuskan memilih Bali sebagai tempat tinggal kedua. Alasannya? Oke. Alasannya long journey, karena dari SMA tuh kita udah ngobrolin ini kayak apa ya, kita kan berdua satu SMA, jadi dari abis study tour sih. Jadi pas study tour tuh kayak setelah Study berhasil study tour, aduh. jadi udah agak dewasa dikit, kita tuh ya suka ke Bali lah gitu. Ya Dito sama temen-temennya, aku sama temen-temenku juga pas kuliah. Terus abis itu nggak tahu sih, karena kita tuh mungkin ya udah lama banget di kota, anak kota banget. Terus ternyata kita cocok tinggal di desa gitu kali. Ini namanya desa Karena loh. kita tinggal di Iya, desa, namanya beneran apa ya? di Desa desa, bukan di kotanya, Desa Canggu kan. Desa Tibu Beneng, Iya. Tibu Bening ya kalau nggak salah. Iya. Tuh bener, makanya sekelilingnya bener-bener hijau-hijau ya. Iya. Bener Jadi emang- stress relief lah ya dibanding hiruk-piruknya ibu kota selama ini. Iya. Jadi Tapi kalian masih bolak-balik Jakarta atau gimana sekarang? Sekarang ini sih setiap ada kerjaan kita pasti nyempetin balik. Tapi Iya, memang iya. balik lagi sih kayak sekarang ini udah jadi rumah utama. Jadi kalau misalnya istilahnya apa ya? Ya hanya ada kerjaan aja sih baru kita paling balik ke Jakarta. Oke. Oh justru rumah pertama kalian sekarang ini adalah di Bali. Iya betul. Ngomong-ngomong, Skala apa kabar? Baik banget. Kayak baik banget. Kemarin gue lihat di vlog terakhir kalian tuh dia lagi kursus sepak bola ya. Iya. jadi ya skala lagi butuh aktif-aktifnya gitu loh. Ini level baru juga sih buat kita sebagai parent gitu, kayak apa ya, harus nemenin keaktifannya dia. Jadi ya salah satunya dengan main bola. Iya. Jadi aktivitas lain ini lagi kita cari, apalagi sekarang pandemi kan, jadi kayak harus, waduh, kita harus putar otak nih, kemana, ngapain, dan untungnya kita di Bali. Dan dengan pindah keluarga ke Bali, Skala so far berarti enjoy ya? Dia enjoy banget kok. Walaupun kangen sih sama Ciputat. Tapi enggak, terakhir udah bilang lagi, soalnya kayak mau nggak kalau pulang? Enggak, aku nggak mau. Nanti rumah di sini gimana? Nih, udah gede. Berarti udah kerasan bahasanya lah Skala Iya, ya. iya. Abang dia. Kan Ayudia dan Dito ini kan terkenal sebagai influencer iya, entrepreneur iya. Nah sekarang kan sering digadang-gadang sebagai couple goals atau relationship goals. Tapi kalau gue boleh dengar, gak tau nih salah atau enggak, mohon cross check ya. Justru kalian itu nggak suka kalau disebut sebagai couple goals, bener nggak? Oke, jadi sebenarnya gini sih, kalau misalnya dibilang relationship goals, kita seneng as in bersyukur, amin gitu, kayak setiap ada orang ngomong kayak gitu kita selalu aminkan gitu, karena itu menurut kita jadi satu doa yang baik lah buat Kita, buat keluarga kita gitu. Tapi memang aku takut, sempet sih kita bahas gitu kayak ini kayaknya gimana ya gitu, karena akhirnya menjadi sebuah ketakutan kita juga, karena kan ya kita menikah juga istilahnya baru 5 tahun.
istilahnya masih panjang perjalanan ke depan gitu. Jadi sebenarnya kita aminkan aja, tapi jujur kita Beban istilahnya beban banget, maksudnya masih panjang perjalanan. Santai. Justru kita juga masih belajar kok gitu, masih banyak komunikasi yang kita harus benerin gitu. Jadi jangan bilang kita couple goals ya, cukup doakan aja, amin. Amin. Tapi menarik nih, tadi kan Ayu bilang beban, justru jadi beban nih ketika menjadi couple goals, menjadi beban untuk Ayu dan juga Dito. Kenapa sih? Kenapa kok kalau boleh tahu, kenapa jadi beban? Kalau menurut gue sih lebih kayak ini sih, lebih kayak karena setiap manusia itu punya jalannya masing-masing gitu loh. Jadi kita hanya bisa memberikan hal yang baik menurut kita dan belum tentu cocok buat mereka. Itu yang aku takutin. Makanya aku bilang kalau ada yang cocok diambil, kalau enggak ya harus dicari terus, komunikasiin terus gitu. Makanya itu yang lagi kita infoin, itu yang lagi kita sebarkan gitu. Jadi nggak bisa langsung diambil mentah-mentah semua. Oke. Berarti tadi yang penting harus ada komunikasi ya antar satu sama yang lain ya. Itu dia. Nah, bicara tadi formula deh. Walaupun memang secara formula tadi kan Dito bilang bukan berarti formula Dito dan Ayu itu bisa terapkan oleh keluarga lain. Tapi kita penasaran apa formula atau resep deh dari pasangan Dito dan Ayu hingga bisa menjadi ya kalau kita lihat sekarang sebagai keluarga bahagia. Resep ya, gue dulu. Please. Gue dulu. Iya udah, boleh. Yeah. Silakan. Gue dulu ya. Kalau gue sih resepnya cuma satu. Yang jelas kita itu, gue selalu bilang ini nih. Kita punya tingkat komunikasi levelnya tuh udah dewa gitu. Dewa dalam artian karena kita tuh udah kenal lama banget gitu. Iya. Kita tuh berkeluarga karena berteman. Yang kayak kita aja yang udah kenalnya hampir 16-17 tahun gitu. Kalau misalnya ada problem aja masih susah nemuinnya. Gimana yang setahun kenal atau yang baru 2 tahun gitu. Makanya kalau resep dari aku komunikasi. Kalau kamu apa? Oke, jadi sebenarnya gini. Mungkin kalau misalnya kan itu sebenarnya komunikasi, tapi maksudnya kan, gimana caranya supaya mencapai komunikasi itu tuh sebenarnya gini, kayak kita berdua tuh selalu nganggap setiap tahun itu tuh kayak kuliah gitu loh. Tahun ini kita komunikasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, itu tuh kita bedah. Jadi tahun depannya itu kita udah nggak mempermasalahkan itu lagi. Nah, setiap ada masalah kita tuh harus benar-benar duduk bareng terus selesaiin. Jadi kayak apa ya yang bikin sama-sama enak tuh seperti apa, karena yang namanya pernikahan itu kan pasti lambat seumur hidup gitu kan. Jadi kita harus bener-bener nyari sesuatu yang akhirnya bisa bikin klik. Ada satu contoh misalnya gini. Ini jadi panjang gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa silang. Kita punya waktu sampai sore kok. Buat Ayu dan Dito pokoknya kita kasih waktu 24 jam kalau perlu. Iya. Jadi salah satu contoh gini, misalnya aku pernah misalnya ketemu sama case contohnya ya. Ada salah satu pasangan yang sering banget kita dengar gini. Ya tapi aku tuh orangnya emang kayak gini, aku tuh gak bisa berubah gitu misalnya. Nah kalau di pernikahan itu udah gak bisa tuh kayak gitu. Karena kalau udah gak bisa berubah, ya salah satu akan ada yang gondok selamanya antara menerima atau menolak, bener gak? Dan akhirnya itu yang kita lakukan. Dito mau berubah, aku juga mau berubah, jadi istilahnya kayak jangan pernah ngotot untuk kayak, ya tapi aku tuh orangnya gini. Nggak mungkin. Kalau misalnya kita mau mengalah sedikit untuk kebaikan, pasti kita mau kok pelan-pelan berubah. Apalagi kalau itu untuk kebaikan lebih hebat lagi. Berarti emang tidak bisa dipungkiri yang namanya hubungan pasti ada masalah ya, setuju ya? Pasti banget. Gitu ya. Cuma tadi balik tadi resepnya. Sebelum mungkin resep ini bisa juga diimplementasikan buat teman-teman yang ada di rumah, yaitu komunikasi. Tadinya kalau buat tangkap nih pertama komunikasi, dan tadi ketika ada masalah justru bagaimana itu dibicarakan sehingga ada solusi. Jadi kedepannya ketika ada masalah lagi diungkapkan, ketika ada keterbukaan. Jadi ketika ada masalah lagi istilahnya sudah naik level tadi kalau Ayu sama Dito bilang. Jadi sudah bisa dilalui. Jadi masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi nggak ada masalah. Betul banget, setuju. Itu dia. Oke, lanjut nih. Ini mungkin gua akan mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman seluruh Indonesia di satu Indonesia. Kan film Teman Tapi Menikah itu kan bisa dibilang sangat sukses. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak rencana lanjutannya? Atau mungkin kalian mau bikin series? Oke, sebagai penulis cerita, kalau untuk Teman Tapi Menikah 3 yang lanjutan dari Teman Tapi Menikah 2 atau Perjalanan Hidup Kita, itu gua akan tulis dari sekarang sampai skala umur 13 atau 14 tahun. So mungkin
filmnya akan ada di 14 tahun ke depan. Karena masih lama ya. Untuk teman tapi menikah 3, ceritanya adalah gimana kita membesarkan anak, gimana keluarga kita bisa bertahan, gimana caranya, itu harus ada prosesnya. Tapi sebagai seniman gitu, dan gue suka nulis, di jeda 14 tahun itu bakal ada karya-karya kita. Kayak sekarang kita baru ngeluarin yang traveling series, yang orang bisa tahu, yang orang bisa dapat tips tentang traveling. So, bukunya nggak akan berhenti, terus akan ada terus. Tapi untuk kisah yang ketiga, tunggu 14-15 tahun lagi. Itu dia. Berarti buat teman-teman kita dapat bocorannya. Ada nggak teman tapi menikah 3? Ada. Tapi tunggu. Berapa tahun lagi tadi? 14-15 tahun lagi lah. 14-15 tahun lagi. Tapi yang travel series udah rilis, jadi teman-teman udah bisa nikmati. Oh, travel series sudah saya. Travel series udah rilis. Jadi sambil kita menunggu 14 tahun itu teman-teman bisa baca yang dulu seriesnya nih. seru. Yang seri Betul. barunya. Series traveling. Nah, kalau boleh jujur, sebetulnya ini gue salah satu orang yang terinspirasi oleh kehidupan kalian, Yu dan juga Dito. Bukan hanya sekedar dari hubungan kalian sebagai suatu keluarga yang harmonis, tapi kalau gue perhatiin di Instagram, kalian sebetulnya lagi menerapkan gaya hidup sehat, ya nggak sih? Yes, bener banget. Semenjak kapan tuh kalau boleh tahu? Waduh. Buat gua apa buat Ayu nih? Dua-duanya Karena dong. beda-beda dua-duanya. mulainya. Coba dari Dito dulu. Kalau gua pribadi, dari awal nikah, gua sih udah olahraga teratur. Walaupun sempet pas punya anak ngendor lah gitu. Cuman akhirnya gue balik lagi karena emang ada goals maraton. Kalau untuk makan sehat, jujur baru mulai ya Beb, 2020 kemarin. Jadi komplit tuh olahraga plus makan sehat. Yes. Kalau misalnya aku pribadi sih kayak olahraga sebenarnya udah dari dulu, dari zaman sekolah. Cuma memang nggak rutin lah istilahnya, kayak buat kalau cewek-cewek ini buat rekreasi aja gitu kali ya, badminton, squash tuh kayak hanya buat lucu-lucuan gitu. Tapi makin kesini apalagi pandemi ya, pandemi tuh banyak banget ngajarin kita banyak hal yang akhirnya mau nggak mau kita harus kalau nggak ya bisa maksudnya bisa nggak kuat lah istilahnya badannya. Jadi kita aku pribadi memulai rutin olahraga, terus makan makanan sehat juga pasti. Nah, buat kalian sendiri ini seberapa penting sih untuk menerapkan gaya hidup ini khususnya di keluarga kalian? Oke, kalau misalnya untuk sekarang sih, wah bener-bener penting banget ya, karena jujur banget nih istilahnya kayak kemarin tuh puncaknya nih sebenarnya istilahnya kalau misalnya dijabarin nih dari seumur hidup kita gitu. Kemarin tuh di umurku yang 30 tahun tuh akhirnya aku bisa memberikan kado terbaik, yaitu makanan sehat sama olahraga. Karena pas sekarang udah nerapin, itu luar biasa sih dampaknya. Iya. Jadi tadi ya dampaknya itu ya dengan proses yang susah, tapi pada akhirnya kita merasakan dampak yang baik tadi, berdampak sehat. Gak cuma badan, padahal bahkan pikiran juga ya berarti ya. Pikiran sih benar. Lebih kreatif lah gitu. Lebih kreatif gitu. Apalagi kan sebagai influencer, content creator, jadi sangat membantu kalian kan sehari-hari. Iya. Dan hal ini terhadap Skala gimana? Apakah hanya dijalankan oleh Ayu dan Dito? Apa kalian juga mengajarkan ke Skala tentang gaya hidup minimal 3 tadi ini, gaya hidup saat ini? Kalau misalnya untuk makanan sendiri pastilah ya aku yang masakin Skala gitu. Istilahnya gini, kayak aku juga bukan tipe yang strict yang harus sehat banget gitu, enggak sama sekali sih gitu. Pendekatannya lebih kepada memperkenalkan semuanya. Jadi istilahnya enggak juga yang ini tidak boleh, itu enggak. Kalau misalnya ada beberapa makanan yang memang kurang sehat gitu istilahnya ya, nggak apa-apa kita perkenalkan, tapi kita kasih tahu gitu ke Skala. Bahkan Skala kan sekarang udah ngerti ya. Misalnya anak-anak, mama aku boleh nggak makan es krim? Skala ini jam berapa pagi? Iya, kenapa nggak bolehnya? Nah, Skala tuh harus dijelasin gitu. Yang namanya pagi-pagi kita harus minum air putih dulu, kita harus sarapan dulu yang sehat, yang makan ini segala macam, baru boleh makan yang lain. Lebih ke penerapan seperti itu sih gitu. Jadi kalau untuk makanan pastinya lewat aku ya, pastinya karena aku presiden di dapur ya kan. Aduh. Kalau makanan itu sih kalau untuk Skala gitu. Bisa tentang rumah, kan tadi kan di awal gue sering dengar lah kalau misalnya rumah kalian di Bali ini sangat nyaman. Kenapa? Karena dikelilingi oleh sawah-sawah.
Dan kebetulan juga kondisi seperti ini kan pasti banyak nih teman-teman yang udah lama nggak lihat sawah. Mau dong dikasih bocoran tipis aja, kita mau lihat rumah kalian dan kondisi rumah kalian, virtual home dari kondisi rumah kalian itu seperti apa? Boleh. Yuk. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Ini ya ke tempat favorit kita berdua ya. Boleh. Kita mulai dari tempat favorit. Jadi Siap. teman-teman tahu nih, di mana tempat favorit dari keluarga Ayudhya dan juga Dito di rumahnya. Betul. Iya, nah ini di belakang kita tuh ada sawah. Dan di sini kita juga bisa lihat sunrise di sebelah sini, terus Iya. sunset di sebelah sana. Nah, nanti Jadi kalau sunrise dan sunset dapat. Ini juga di belakang itu tuh kalau bisa dilihat nggak kelihatan sih ya kalau terlalu dari jauh. kamera nggak kelihatan. Tapi dari sini tuh view-nya bisa dapat GWK. GWK kecil gitu, gemes. GWK kecil kelihatan dan Uluwatu kelihatan. Jadi ada laut lah di sebelah sana. Gitu. Jadi ini ya spot yang kalau pagi-pagi bawa kopi sambil ada tumbuhan-tumbuhan ini hijau. Tumbuhan hijau ini jadi kayak bikin kita tuh memulai hari tuh makin fresh gitu. Betul. Pas sudah kesini. Iya. Gitu. Iya, fresh banget ya. Kayak seolah-olah tuh udaranya karena situasinya hijau-hijau bikin segala sesuatu jadi banget, fresh. Mas. Iya, stress relief banget sih. Kalau misalnya dari gue di Jakarta akhirnya bisa menikmati suasana seperti ini. Betul. Nah, kalau gue lihat tadi sepertinya konsepnya sangat terbentuk dengan cantik dan ciamik nih rumahnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini konsep bersama atau memang konsep dari orang lain? Oke, Kalau jadi konsep- kalau untuk konsep rumah sendiri sebenarnya memang kita pakai jasa arsitek gitu. Tapi Jasa idenya penggambar, tapi memang ada beberapa poin yang memang kita request, istilahnya kayak kita mau temanya warnanya neutral, pengen temanya minimalis, industrial, Industrial. kayak istilahnya gitu sih. Jadi istilahnya ini by request. betul. Jadi ini mungkin gabungan dari pemikiran-pemikiran kita juga kali ya. Karena memang ada beberapa juga kayak request lantai 2 maunya kayak gimana, itu benar-benar kita yang ngatur semua. Terus kenapa? Kan dari kalau kita lihat nih lokasi sekitarnya tenang, nyaman, di sini sawah. Kenapa sih pemilihan lokasi ini akhirnya memutuskan untuk keluarga Dito dan keluarga Ayu untuk memilih lokasi ini untuk dibangun rumah? Jadi kita memang pengen banget sih tinggal di area desa, istilahnya bukan area yang padat gitu. Jadi kita memang nyari area yang masih banyak sawahnya. Asri. Walaupun memang bukan kalau di sini tuh bukan komplek gitu, bukan gitu. Tapi memang benar-benar masih suasana desa lah gitu. Dan sebenarnya nih kita tuh juga nggak nyangka bahwa kita bisa dapat spot sunrise dan sunset. Karena pada saat kita akhirnya bisa memiliki tanah yang ada di sini, kita Pas kan udah nggak jadi, pernah iya. kita kan nggak pernah naik karena kan nggak pernah kebayang gitu. Nah pas udah dijadiin lantai 2, lantai 3, pas kita lihat juga kita shock. Hah? Kita bisa lihat GWK, terus kita bisa lihat sunrise dan sunset. Jadi sebenarnya emang ini surprise yang kita nggak duga-duga juga sih, karena kita pas beli tanahnya kita nggak nyangka bisa dapat spot sunset dan sunrise sekaligus di satu titik kayak gitu. Oke, sebetulnya kalau waktu kita panjang kita penasaran mau nungguin sunsetnya. Gimana sih situasi sunset di rumah Ayu dan juga Dito? Tapi nggak mungkin kan? Mungkin next konten nih boleh nih kita bersama-sama. Nanti lihat di foto Instagram kita boleh. aja. Oh iya, buat teman-teman yang mau penasaran boleh cek ke foto Instagram dari Dito ataupun Ayu. Oke, thank you. Tadi kan gue udah bilang nih di awal bahwa Ayu dan juga Dito itu bukan hanya influencer, tapi juga entrepreneur. Dan yang gue tahu, Ayu dan Dito melalui Instagram ya, itu punya suatu coffee shop yang sangat, boleh dikatakan sangat kekinian, karena sangat digandrungi oleh banyak anak muda. Kenapa? Karena menerapkan gaya hidup sehat atau ramah lingkungan. Bener nggak, Ayu dan Dito? Boleh dibilang seperti itu. Betul banget. Boleh cerita sedikit nggak tentang bisnis kalian ini, si Stuja Coffee yang ramah lingkungan? Oke, jadi ceritanya sih sebenarnya sedikit gemes-gemes gimana gitu ya. Kita berbisnis itu berdasarkan memang awalnya kita bikin coffee shop tuh karena keisengan kita. Keisengan dalam artian kita pengen kopi yang kita minum itu seleranya kita berdua gitu. Tapi aku bilang saat buat itu aku nggak mau bikin kedai kopi yang nantinya malah nimbulin sampah plastik yang terlalu banyak. Terus aku mikir, oke, kita keluar dengan bisnis yang harus green living.
atau mengurangi sampah plastik. Karena aku concern banget waktu itu, berdua juga udah discuss banget. Aduh, kalau punya bisnis pengen deh kita mengutamakan cuan dikit tapi bumi nggak nangis, itu hashtagnya. Udah pada saat itu kita jalan dengan konsep pakai botol kaca itu untuk kopi-kopi kekinian. Karena gini, awalnya kalau kita mikir bisa jual 100 cup sehari, wah sampah plastiknya berarti udah ada 100 gelas nih. Terus kalau sebulan berapa ya gitu loh. Jadi kayak ada pikiran tersendiri saat itu gitu. Nah, untuk botol kaca adalah alternatif kita untuk Ayu kan suka nanem tuh waktu itu, terus bisa dikasih tanaman hijau, bisa ditaruh cupang, bisa dipakai lagi. Terus jadi kayak ya udah deh, banyak alternatifnya untuk di-reuse kembali. Kita juga mulai untuk teman-teman yang misalnya kayak beli atau take away, kita nggak membiasakan untuk kayak ini pakai plastik ya atau kita bungkusin gitu, enggak sama sekali gitu. Bahkan yang kita happy juga kalau misalnya di Bali pun itu justru driver ojek online itu juga udah inisiatif atau udah memang dianjurkan untuk bawa kantong sendiri. Seperti itu sih. Jadi kayak selain memang kita juga edukasi di produk itu sendiri, tapi di setelah penggunaan atau misalnya kayak setelah memang konsumen udah megang produk dan setelahnya, itu ada rangkaian-rangkaian ya, salah satunya itu untuk pengurangan penggunaan plastik. Terus jadi kita juga nggak yang apa-apa tuh plastik, apa-apa plastik, nggak kayak gitu. Menarik nih bicara tentang konsumen, customer. Kan namanya customer berarti dengan sekarang seharusnya sedotan juga ada nggak tersedia harusnya di Stuja ya? Sedotan kita pakai yang mudah terurai. Oh ya sudah terurai, Iya. Oke. Yes. Cuma tadi plastik untuk take away yang tidak tersedia. Yes. Ya, tuh, Jadi ya. kita pakai kantong yang dari singkong itu loh. Oh, oke. Tapi dari konsumen sendiri gimana? Apakah mereka menanggapinya dengan baik, mereka menerima? Atau justru mereka ada yang komplain, kok sedotannya jadi nggak enak, nggak nyaman, gimana? Oke, jadi ini menarik banget. Awalnya tuh memang kita kan udah mulai ini 2 tahun, kira-kira 2 tahun ya, Dit. Nah, pas pertama itu memang ada beberapa hal atau beberapa kayak istilahnya orang yang kok ini nggak diplastikin sih gitu. Yang lucunya lagi adalah kita kan juga sempet kayak bikin campaign di mana kayak temen-temen yang mau minum kopi itu kan pakai botol kaca, itu dibalikin ke kita dan bisa dapet diskon. Itu bisa banget gitu. Nah, ini lucunya malah nggak mau, bener-bener nggak mau dibalikin. Mereka lebih memilih untuk menggunakan kembali. Ada yang dekorasi lah, bener-bener dekorasi dinding. Ada yang dijadiin tempat, jadi dapur gitu, jadi diisi gula, garam, apa segala macam tuh alat-alat. Bahkan aksesoris, pokoknya banyak banget deh. Dan memang yang namanya botol itu kan wadah jatuhnya ya. Kita bisa pakai lagi untuk keperluan dapur kita, keperluan kamar, apa sih yang cewek-cewek lah biasanya manik-manik atau apa. Jadi itu menjadi inspirasi kita juga sih bahwa ternyata banyak banget yang bisa dilakuin ya dengan penggunaan kembali kayak gitu. Jadi akhirnya kita malah terbantu nih sama konsumen, sama netizen yang emang nge-share ke kita, ini loh yang bisa dilakukan dengan penggunaan kembali kayak gitu. Jadi dengan penggunaan botol tadi itu akhirnya para konsumen pun juga akhirnya meningkat awareness terkait dari green living ini ya. Mereka pakai untuk tadi di reuse lagi. Betul. Iya. Mungkin secara cost-nya atau modalnya akan lebih mahal. Bener nggak sih? Apakah itu berpengaruh dengan harga kopi kalian? Setuju banget. Kalau untuk case kopi kita setuju banget. Memang ada beberapa titik yang kita sempat agak shock juga ya, kayak wah jadi mahal nih gitu. Cuma balik lagi sih, kayak kita tuh dari awal akhirnya memutuskan oke deh kita bikin yang agak mahal karena kita paham banget begitu nanti sistemnya udah berjalan, semua orang sudah sadar bahwa penggunaan plastik itu memang harus dikurangi. Kita yakin banget mungkin harga-harga si substitusi atau misalnya kayak hal-hal yang bisa menggantikan plastik itu pasti juga jadi lebih murah gitu. Oke, lalu terkait quality control, penerapannya gimana kalau Stuja Coffee? Untuk bisa mengurangi plastik ini, apa yang diterapkan oleh Stuja Coffee terkait quality and control ya? Kita educate banget sama barista-barista kita bahwa kayak kita bahkan ada gini, jadi misalnya kayak kalau misalnya barangnya cuma 1 atau 2 atau yang memang benar-benar bisa dipegang itu nggak boleh pakai plastik. Terus untuk sedotan sendiri kita nggak pernah serve banget yang semuanya dikasih gitu, karena ada orang yang misalnya suka langsung gitu kan. Jadi sedotan pun
istilahnya kita taruh di tempat bar, di posnya gitu istilahnya, yang memang kalau membutuhkan banget bisa ambil, kalau enggak ya enggak, istilahnya gitu. Dan yang jelas kita emang bener-bener hampir setiap hari itu wajib semua, ngecek semua. Kita turun banget ke dalam gitu sampai ke barista, kita masuk di grupnya untuk tahu kondisi lapangan tuh seperti apa gitu, karena benar-benar susahnya yaitu konsumen kan beda-beda dan makin dikenal makin rame yang datang, makin macam-macam juga sifat manusianya, dan ya kita harus benar-benar bisa menghandle itu gitu sih. Apakah kalian ada rencana bisnis lain yang juga menerapkan green living ini selain dari kopi? Aku sih pengennya bikin perkebunan ya. Perkebunan? Sama Ayu gitu, kita ya karena dia senang nanam gitu, kayak kenapa nggak buat tentang yang Beb, yang kamu mau Beb, yang organik itu Beb? Iya. Kayak sayur-sayuran. Tapi masih menjadi cita-cita lah. Cita-cita. Mungkin nanti next. Cuman ini lagi fokus di Stuja dulu sih. Amin, amin. Tapi nextnya berarti ya kita doakan bersama-sama. Semoga sekalian kedepannya kita tidak hanya melihat Stuja Coffee, tapi melihat perkebunan dari Dito dan juga Ayu. Aduh, amin banget. Ya. Oke, nah yuk Dit, apa sih harapan dari pasangan Ayudhya dan juga Dito? Kan dengan tadi Ayu dan Dito kan berharap supaya kebiasaan dari green living ini bisa tersampaikan ke teman-teman di luar sana. Nah, harapannya apa dari kalian? Sebenarnya aku harapannya tuh sebenarnya gini sih, kayak simple ya. Kadang tuh yang tadi aku bilang gitu, ada beberapa orang yang sebenarnya nggak berniat merusak lingkungan kok gitu. Iya. Tapi memang karena kebiasaan-kebiasaan itu gitu. Jadi istilahnya kayak ya kemarin aku juga misalnya habis jajan gitu, dipakein tuh semua lengkap kayak plastik kayak Mbak ini nggak usah pakai plastik gitu. Itu sebenarnya lebih ke kebiasaan sih, dan kita nggak mau ngejudge juga yang ih pakai plastik, ih pakai ini, enggak juga gitu ya, karena ini memang bener-bener ini beneran deh, ini PR bersama, tugas bersama, dimana kita harus memutus mata rantai, dimana kebiasaan yang memang tidak perlu pakai plastik, ya tidak usah pakai plastik gitu loh. Jadi istilahnya kayak harapannya sih banyak banget, semakin banyak juga mungkin pelaku bisnis atau misalnya ya sekedar layanan-layanan masyarakat yang jatuhnya mengedukasi kita semua gitu. Karena istilahnya gini, di luar negeri aja kita udah diajarkan untuk memilah sampah. Kalau nggak memilah sampah kita bisa diomelin tuh sama petugas sampahnya gitu. Sedangkan kalau di sini kan kita masih banyak belajar gitu. Kita pengen banget sih banyak banget pihak yang akhirnya mengedukasi kita masyarakat untuk lebih bijak lagi sama plastik, lebih bijak lagi sama sampah. Itu sih harapan aku. Dan ingat ya, jadi kita nggak berjuang sendiri. Iya. Dan yang selalu kita ingetin, plastiknya itu nggak pernah salah, gitu. Cuman cara kita untuk menggunakannya dengan baik dan benar itu yang harus terus diajari, diinfokan. Tadi kan sebagai entrepreneur, nah kalau sebagai influencer, bagaimana cara Ayu dan Dito untuk menularkan kebiasaan baik ke orang lain? Yang jelas sih sebenarnya ya karena kita konten kreator juga, dan kita itu sebagai konten kreator harus bisa punya lifestyle. Balik lagi, bukan dibuat-buat, bukan di-create gitu. Saat lo nyampein sesuatu tapi emang lo lakuin, itu akan lebih kena ke orang-orang. Makanya jujur banget sih sebenarnya Stuja ini ngajarin gue juga, Ayu mungkin gitu, untuk lebih aware lagi terhadap lingkungan gitu. Justru emang kita pengen ngomongnya tuh di Stuja dari situ gitu loh, karena memang kita nggak selalu ngasih tahu bahwa teman-teman yuk kita kurangi plastik, enggak. Tapi justru kita memang bener-bener ngomong, kita komunikasikan bahwa yuk kita kurangi plastik bener-bener dari bisnis yang kita lakukan sekarang. Itu dia, dan tadi kita harus sendiri ya, kita harus berjuang bersama-sama. Nah yuk dan Dit, sebetulnya hal ini tuh sama persis dengan tujuan dari Astra, yaitu semangat kurangi plastik. Karena sejak diluncurkan di tanggal 20 Februari 2020 atau tepat pada hari ulang tahun Astra yang ke-63, program ini telah berhasil mengajak 7.098 orang karyawan dan juga masyarakat untuk terlibat dalam program serta reduksi konsumsi plastik melalui program Reduce dan Refine hingga 8,86 ton. Luar biasa ya? Luar biasa. Dan ya tadi keren dong. Dan tadi hal keren ini gak bisa kita jalankan sendiri
antara Astra dan juga Ayu dan Dito, tapi kita butuh bantuan teman-teman untuk bisa menerapkan gaya hidup tadi, yaitu mengurangi semangat, mengurangi plastik. Oke, nah terakhir dong dari Ayu dan juga Dito, kita mau denger nih, ada nggak? Ya, terakhir gitu ya. Jangan dong. Ini pertanyaannya. Gue senang banget ngobrolnya. Kurang lama ya, kalau saya produser boleh lanjut. Last but not least adalah gitu, siapa tahu kita sesi 2. Masa cuma teman tapi menikah aja ada 2 seri, kita juga bisa dong 2 seri. Ada nggak pesan khusus untuk teman-teman di luar sana, khususnya anak muda, khususnya buat mereka, gimana sih untuk bisa menerapkan tadi gaya hidup ini untuk bisa menjadi suatu hal yang baik sehingga kita bersama-sama menjaga bumi kita untuk masa depan yang lebih baik. Aku dulu ya. Aku dulu. Aku udah ada di otak nih. Please dong, aku juga Ya udah nih, deh. please. Ya lupa deh. Kalau aku sih itu ya, maksudnya aku juga nggak mau muluk, nggak mau yang tadi gitu, karena ketika kita menggurui sedikit gitu, malah jadi orang kayak apaan sih gitu loh. Jadi kayak ada beberapa hal yang memang kita mulai dari diri sendiri dulu. Sebagai konsumen kita yang minta, Mbak nggak usah pakai plastik, Mas nggak usah pakai plastik, Mas saya bawa aja atau segala macam. Thank you. Dari Dito? Oh, hilang kan? Enggak. Udah lupa ya jadi. Kalau dari gue mungkin ini sih, entah kenapa menurut gue ini yang sekarang gue juga galakin. Kalau lo nggak bisa jaga lingkungan, lo nggak keren gitu. Karena kan balik lagi nih, keren itu lagi topik yang hits buat anak-anak muda. Bangsa yang kuat itu pasti, negara yang kuat itu kalau bangsanya tuh juga kuat gitu. Dan kita ditopang sama anak-anak muda yang luar biasa. Dan sekarang kalau mereka nggak bisa jaga lingkungan gitu, mau jadi apa? Iya, mau itu jadi nggak apa? keren Nggak banget keren. Nah, kalau udah ngomong nggak keren, pasti lebih kena deh kayaknya. Jadi masa depan bumi kita tergantung pada kalian-kalian ini semua yang lagi nonton saat ini juga. Itu dia. Sekali lagi thank you Dito, Ayu buat waktunya. Obrolan hari ini sangat menginspirasi karena kita nggak hanya belajar tentang suatu hubungan, suatu keluarga, tapi tentang gaya hidup tadi, yaitu green living. Sekali lagi thank you, sukses terus untuk apapun yang dilakukan. Dan yang pasti, gue menunggu teman tapi menikah yang ketiga. Walaupun masih 14 tahun lagi, nggak apa-apa, gue setia menunggu. Dan buat teman-teman juga, untuk kalau mau nonton konten-konten inspiratif lainnya, jangan lupa kita masih banyak konten di channel YouTube Satu Indonesia. Dan teman-teman juga bisa cek ke Instagram dan juga Twitter kita di @1_Indonesia dan juga Facebook di Semangat Astra Terpadu. Thank you for watching. Bye. Bye. Dadah, Dito. Dadah semuanya.